Alkisah pada pertengahan abad ke-18, hiduplah sebuah keluarga pedagang lada asal Minangkabau yang dikenal tekun dan berwibawa. Demi mencari keberuntungan dan memperluas jalur perdagangan, keluarga ini hijrah ke Tanah Lampung yang kala itu menjadi daerah strategis dalam perdagangan rempah-rempah Nusantara. Dari keluarga tersebut, lahirlah seorang anak lelaki yang kelak dikenal dengan nama Laudin. Ayahnya yang bernama Incitayan dikenal sebagai seorang pedagang bijaksana yang disegani baik oleh rekan dagang maupun masyarakat di pelabuhan. Sejak menginjak usia remaja, Laudin kerap diajak ayahnya menyusuri pelabuhan dan menyaksikan secara langsung aktivitas jual beli lada serta lalu lalang kapal dagang dari berbagai negeri. Wahai Laudin, ingatlah olehmu bahwa harga seorang lelaki bukanlah diukur dari banyaknya keuntungan yang ia peroleh, melainkan dari kejujurannya dalam berdagang. Baik ayah, segala nasihat ayah akan hamba jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Selain belajar berdagang, Laudin juga dikenal sebagai pemuda yang cermat mengamati keadaan sekitarnya. Ia selalu memperhatikan bagaimana pelabuhan Lampung menjadi pusat pertemuan berbagai kepentingan, baik dari pedagang lokal maupun bangsa asing. Seiring berjalannya waktu, keahlian Laudin dalam mengelola kapal dan memahami arah angin serta arus laut semakin terasa. Hal ini membuat ayahnya mempercayakan kepemimpinan pelayaran kepadanya. Tuan nahkoda, angin hari ini tampak bersahabat untuk berlayar ke utara. Baiklah, kita berlayar dengan penuh kewaspadaan. Jangan lengah, karena laut dapat berubah kehendaknya kapan saja. Pada suatu masa, keadaan Lampung menjadi tidak menentu akibat munculnya pemberontakan yang dipimpin oleh Ratu Bagus Buang, seorang penguasa lokal yang berambisi merebut kekuasaan. Pemberontakan tersebut mengancam keamanan jalur perdagangan laut dan membuat banyak saudagar resah. Kabar ini pun sampai ke telinga Sultan Banten yang kemudian memerintahkan nahkoda muda untuk membantu meredam kekacauan tersebut. Menyadari besarnya tanggung jawab yang diembannya, nahkoda muda tidak serta-merta menyambut perintah tersebut dengan ringan hati. Ia merenung dan mempertimbangkan segala risiko sebab perlawanan bersenjata dapat menelan korban jiwa. Jika aku berdiam diri, perdagangan dan rakyat akan menderita. Namun jika aku bertindak, pertumpahan darah mungkin tak terelakkan. Atas jasanya dalam menjaga keamanan wilayah Lampung dan jalur perdagangan, Sultan Banten memberikan anugerah kebangsawanan kepada nahkoda muda. Ia dianugerahi gelar Kiai Demang Purwasedana, sebuah gelar kehormatan yang menandakan kepercayaan penuh dari kerajaan atas kesetiaan dan pengabdiannya. Meski telah mengabdi kepada kerajaan, kedudukan nahkoda muda justru menimbulkan kecemasan di pihak kolonial Belanda. Pengaruh dan kekuatannya dianggap sebagai ancaman dengan berbagai tipu daya dan fitnah. Belanda menuduh nahkoda muda berkhianat dan akhirnya menangkap serta mengasingkannya demi melamahkan perlawanan rakyat. Dalam keterasingannya, seluruh keluarga disiksa, namun nahkoda muda berhasil meloloskan diri. Ia kemudian berbalik menyerang dan membunuh beberapa prajurit Belanda demi membela diri. Akhirnya, nahkoda muda melarikan diri ke wilayah kekuasaan Inggris di Bengkulu
bersama sekitar 400 pengikutnya untuk mencari perlindungan. Dengan demikian, nahkoda muda menutup riwayat sang pelaut dengan keluarga yang berjuang mempertahankan kehormatan di tengah kepungan kolonial. Kisahnya ini menjadi gambaran perjuangan dan nilai kesetiaan pada masa itu.